Kalau kita membaca argumentasi ya, secara umum dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI, kenapa meminta Gibran itu untuk dimakzulkan ataupun diganti sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, secara garis besarnya memang didasarkan atas satu dugaan yang menurut Forum Purnawirawan itu, proses pencalonan Gibran saat maju sebagai calon Wakil Presiden di 2024 itu dianggap cacat secara prosedur karena didasarkan atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 2023 yang saat itu dinilai cacat etika dan seterusnya. Yang kedua, Gibran dinilai tidak memiliki pengalaman yang cukup hebat, dinilai pengalamannya hanya sebatas wali kota Solo beberapa tahun dan kemudian lompat menjadi wakil presiden. Secara garis besar itu adalah argumentasi yang kita baca di media soal usulan dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI kepada DPR dan MPR untuk mengganti Gibran sebagai wakil presiden. Pertama, kenapa ini menjadi ramai? Karena tentu yang mengusulkan ini adalah Forum Purnawirawan TNI yang mungkin dikenal sebagai sosok yang memiliki dedikasi, di mana beliau-beliau dan mereka para senior kita itu ketika menjadi TNI adalah orang yang memang sepanjang hidupnya untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Jadi ketika mengusulkan terkait dengan pemakzulan, wajar kalau kemudian begitu banyak mendapatkan respon dari berbagai pihak. Semua pihak merespon terkait dengan isu pemakzulan ini. Tapi secara prinsip menurut saya yang pertama, kenapa menjadi ramai? Usulannya itu secara resmi disampaikan ke DPR. Sebelumnya Forum Purnawirawan TNI ini hanya sebatas menyampaikan pernyataan sikap secara informal. Ada beberapa poin yang disampaikan secara terbuka soal situasi politik dan bangsa hari ini, termasuk juga misalnya merekomendasikan supaya Gibran itu diganti. Itu beberapa waktu yang lalu, informal dan tidak formal. Tapi ketika Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini kemudian bersurat secara resmi kepada DPR, kepada MPR, salah satu poinnya adalah meminta supaya Gibran dicopot dan diganti sebagai wakil presiden, tentu memancing satu perdebatan yang cukup luar biasa. Apapun judulnya ya, Forum Purnawirawan TNI ini dianggap sebagai kelompok masyarakat dan ya seperti rakyat kebanyakan yang dinilai harus diperhatikan bagaimana aspirasi dan pendapatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira semua orang sepakat kok, baik yang kontra ataupun yang nolak terkait dengan isu pemakzulan. Dalam iklim demokrasi, usulan apapun itu sangat terbuka disampaikan oleh setiap orang. Sangat terbuka untuk disampaikan oleh setiap kelompok-kelompok masyarakat, mulai dari isu ekonomi, isu politik, isu hukum, isu sosial, isu lingkungan, isu gender, termasuk juga isu-isu politik kontekstual seperti soal isu pemakzulan. Itu artinya apa? Setiap orang sepanjang diberikan kewenangan dan kebebasan untuk berpartisipasi secara politik, saya kira tidak perlu itu dipersoalkan secara signifikan. Apalagi kita tahu sepanjang DPR ada di negara kita sudah ratusan dan mungkin banyak ribuan sekali usulan-usulan secara formal yang disampaikan kepada DPR, tentu dengan berbagai isu ekonomi, politik, hukum dan seterusnya. Itu adalah perkara biasa. Termasuk ketika Forum Purnawirawan menyampaikan usulannya kepada DPR dan MPR supaya wakil presiden itu diganti, itu bagian dari dinamika dan kaidah demokrasi yang memang dijamin setiap orang, setiap kelompok bebas-bebasnya untuk menyampaikan pendapat. Ini adalah dialektika politik biasa. Meski kita tahu bahwa selama ini ketika begitu banyak aspirasi yang seringkali disampaikan kepada DPR dan MPR memang hanya dianggap sebagai angin lalu, tidak di follow up, tidak disikapi, dan kemudian dianggap sebagai sesuatu yang mungkin dianggap tidak terlampau penting. Tapi terlepas dari itu, ketika Forum Purnawirawan sudah menyampaikan ini kepada DPR, ya tentu suka tidak suka DPR dan MPR ditunggu oleh publik responnya apa. Apakah usulan pemakzulan ini akan diterima, ditolak, atau diambangkan alias diabaikan. Tentu kita akan melihat bagaimana proses-prosesnya ke depan. Karena kalau kita mendengarkan sejumlah argumentasi yang disampaikan oleh anggota Dewan, misalnya anggota Dewan dari PKB mengatakan setiap surat yang ada di DPR pastinya akan dibicarakan. Dan itu mungkin akan dikonfirmasi terkait dengan pihak-pihak yang mendapatkan surat itu. Dan mungkin politisi PDIP mengatakan bahwa sangat mungkin usulan semacam ini akan dibacakan di forum paripurna. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah melihat sebuah cuplikan video. Ya, ketika Gibran ya berhasil untuk dimakzulkan, maka yang berpeluang besar untuk menggantikannya adalah AHY. Ya, kenapa? Karena kita tahu bahwa AHY ini adalah ketua ya Partai Demokrat, dan AHY ini juga ya mempunyai kemampuan ya untuk memimpin bangsa ini. Ya, kemampuannya apa saja ya, kita melihat yang pertama adalah mampu ya mencerdaskan anak-anak muda. Yang kedua adalah kemampuan dan kecerdasannya itu yang sangat luar biasa. Dan ketiga adalah dia ya ketua Partai Demokrat. Nah, di sini kita melihat teman-teman ya bagaimana kecocokan mereka Bapak Prabowo ya ketika dia diutus ya
untuk berpidato di Cina, maka dia menggunakan bahasa Inggris dan orang China di sana memberikan tepuk tangan kepadanya. Nah, itu suatu hal yang menunjukkan kemampuannya ya untuk mewakili ya Bapak Prabowo. Nah, di sini kita melihat ya bagaimana ya proses pemakzulan Gibran ini ya, dan bagaimana juga masyarakat menilai ya sosok yang bisa mengganti ya Gibran ini nantinya ketika ya jadi dimakzulkan. Ya, kita melihat komentar-komentar masyarakat Indonesia. Ya, dari Wawan, AHY sangat cocok untuk mendampingi Bapak Prabowo yang menggantikannya posisi Gibran, dan Wapres ya sama-sama dari TNI. Jadi TNI tahun ini ada sosok dari TNI yang menjadi presiden dan wakil presiden ya dari TNI Indonesia. Kedepannya semakin hebat, kokoh, insya Allah ya, kedepannya semakin maju, sejahtera, amin ya Allah ya Rob alamin ya. Ya, ini ada kecocokan kepada mereka teman-teman. Kalau kita melihat ya, mereka juga sama-sama ya dari mantan TNI ya. Jadi kecocokannya itu dapat ya. Sangat setuju sekali, mantap ya. Ini kesetujuan masyarakat ketika ya nanti Gibran ini berhasil dimakzulkan, maka mereka cocok ya untuk AHY ya, lebih peluang besar untuk menggantikan yang menjadi Wapres. Yang penting cerdas dan amanah terhadap janji seorang pejabat. Ada lagi di sini kita baca ya. Ya, setuju banget kalau AHY ya gantinya. Sangat setuju ya AHY ya. Ini baru Indonesia bisa lebih baik asal orang-orang titipan Jokowi semua diganti ya, biar tidak ada duri dalam sekam. Ya, AHY sangat setuju ya. Ini komentar-komentar masyarakat Indonesia. AHY ikut pemilu ya dong, enak aja ya, mantap Pak AHY cerdas ya. Oke ya, saya setuju kalau Wapres diganti oleh AHY ya. AHY tokoh muda, cerdas, lebih baik cocok dan jadi Wapres. Apalagi di sini ya, ini adalah ini adalah kalau kita melihat ya, kalau saya setuju AHY jadi Wapres, tidak malu sama negara-negara di dunia. Jadi AHY itu membuktikan kecerdasannya ya, ketika dia diutus ya dimanapun dia bisa ya dengan berpakai bahasa Inggris ya. Jadi AHY ini ya tidak diragukan lagi ya ketika nanti ya menggantikan posisi ya Gibran menjadi Wapres. Teman-teman ya, di sini berikan tanggapan dan komentar Anda. Sampai ketemu ya di video selanjutnya.